Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu yasu'tinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam kajian Tazkiyatun Nafs kita yang insya Allah dilaksanakan setiap Selasa malam. Kita bersyukur selalu kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Juga begitu banyak karunia, kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan dalam hidup kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalan keimanan hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini pembahasan kita mengenai bab ridho. Ya tentu sahabat sekalian, di dalam kehidupan ini tujuan terbesar kita adalah meraih ridho dari Allah SWT. Itulah visi, tujuan tertinggi kita di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah SWT dalam kehidupan kita. Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, orang yang mendapatkan ridho Allah SWT itu adalah orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang. Jika ia mengerjakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, maka insya Allah Allah akan mencintainya. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, rahasia untuk meraih ridho Allah SWT dalam kehidupan ini berarti apa? Berarti ridho dengan seluruh aturan Allah SWT. Ya, kita nerima, kita nggak protes, kita siap melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, kita siap menjauhi apapun yang Allah minta kita agar menjauhinya gitu ya. Disebutkan dari Syekh Abu Abdurrahman, ia berkata, dia mendengar An-Nasr Al-Abadi berkata, siapa yang ingin mencapai kedudukan ridho, maka hendaklah ia memegang teguh apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya, jadi orang yang ingin meraih derajat ridho ya, dari Allah SWT, ya, mendapatkan keridhoan Allah SWT, ya, maka dia harus memegang teguh apa-apa yang diridhoi Allah SWT, ya, dan menjauhi gitu ya, apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ya, berarti di dalam kehidupan ini totalitas kita di dalam menaati Allah SWT itu memang harus kita tunjukkan. Begitulah caranya untuk meraih ridho dari Allah SWT. Jadi sebetulnya ini masih nyambung ya dengan materi pekan lalu yang dimana kita berbicara mengenai ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Itulah sahabat filah, makanya kita berdoa kepada Allah SWT ya, dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Ya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Ya. Jadi ketika kita ridho Allah sebagai satu-satunya Rob ya, yang patut kita sembah dalam kehidupan kita, ya, Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan ya, yang
di mana hanya kepada Dialah kita memohon pertolongan, memohon perlindungan dan lain-lain gitu ya. Kita ridho Allah sebagai ya Rob kita semua. Kemudian kita ridho Islam ya, sebagai agama kita, ya jalan hidup kita, ya dengan seluruh syariat yang ada di dalamnya gitu ya. Dan kita ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Ya, nah ketika kita meminta kepada Allah SWT agar diberikan keriduan yang besar terhadap Allah, terhadap Islam dan terhadap Rasulullah SAW, ya maka di situ kita akan berusaha di dalam hidup kita ya untuk meraih keriduan Allah SWT. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa macam ridho. Ya. Yang pertama, ridho dengan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang. Nah ini yang tadi sudah dari sejak awal disampaikan. Ya. Jadi ridho dengan semua aturan-aturan dari Allah SWT. Dalam surah At-Taubah ayat 59, Allah SWT berfirman, walau annahum raduma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluhu inna ilallahi ragibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran surah At-Taubah ayat 59. Ya, saat kita betul-betul taat kepada Allah SWT sepenuhnya, ya tidak mempertanyakan aturan-aturan Allah SWT. Kenapa saya harus dilarang begini, dilarang begitu gitu ya. Ya, karena kita tahu hakikatnya bahwa sebagai seorang mukmin sejati, bahwa dunia ini, kehidupan dunia ini, ya, sudah sering kita bahas ya, adalah penjara bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang beriman. Ya, mau begini nggak boleh, mau begini nggak boleh. Ya, kita harus hidup berdasarkan batas-batas yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan kita yakin hanya dengan cara seperti itulah kita dapat meraih surga dan jannah dari Allah SWT, barulah nanti kita di sana akan mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu ya. Ya, mau minum apa juga silahkan gitu ya, yang disediakan oleh surga Allah SWT gitu ya. Silahkan nikmati makan, minum ya. Ya, makan minumlah seperti apa namanya? Ya sepuasnya gitu. Ya, jadi tidak usah lagi ragu-ragu gitu ya. Kalau di dunia kan kita makan secukupnya gitu ya. Karena kita khawatir nanti sakit. Ya, nanti gimana-gimana gitu. Tapi kalau di surga tidak perlu merasa seperti itu. Ya, silahkan ya dinikmati semua karunia dari Allah SWT gitu ya. Nah, tapi di dunia ini ya kita harus siap, ya, kita harus taat kepada Allah SWT. Ya, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat gitu ya. Begitulah yang dilakukan oleh contohnya ya, Rasulullah pernah memanggil para muslimah ya untuk berkumpul gitu ya di Madinah gitu ya. Waktu itu Rasulullah menyampaikan kepada para muslimah, wahai para muslimah, ya sudah datang perintah Allah untuk agar kalian menggunakan hijab yang baik gitu ya, ya dengan tutuplah aurat kalian gitu ya. Maka ya para muslimah langsung pulang, langsung menggunting kain-kain yang mereka miliki, ya, lalu menjadikannya sebagai jilbab gitu ya, seperti itu untuk menutupi aurat mereka. Ya, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat gitu. Tidak seperti sebagian besar muslimah hari ini. Ya, ketika diperintahkan untuk berjilbab, untuk berhijab gitu ya, ada aja alasannya. Ya nggak siap lah gitu ya. Hatinya belum mantep lah gitu ya, perilakunya merasa masih belum islami lah gitu ya, dan beribu-ribu macam alasan lainnya sehingga mereka tidak berhijab. Ya, padahal tutupkan saja dulu hijabnya gitu ya, maka nanti insya Allah semuanya akan mengikuti.
Ya, karena ketika kita sudah mengikuti syariat aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ya insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Ya, Allah akan berikan taufik dan hidayah gitu ya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk hijrah di jalannya. Ya, jadi sebetulnya ketika kita patuh saja gitu ya, insya Allah akan banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan sesungguhnya ya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan kita semua. Insya Allah gitu ya, untuk kebaikan kita semua. Ya, tidak ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang tujuannya nyiksa kita, nggak ada. Ya, semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, kenapa kita dilarang berzina? Ya, ya kemudian yang menikah itu masih tetap berzina berarti harus dihukum rajam, dihukum dilempari batu sampai mati gitu ya, sebagai bentuk sanksi di dunianya, konsekuensi dunianya. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin melindungi kehormatan gitu ya. Allah ingin keturunan kita itu jelas gitu. Ya. Jadi Allah ingin melindungi nasab gitu ya. Ya, ketika perzinahan marak di mana-mana gitu ya. Katakanlah seorang wanita pezina kemudian berzina dengan banyak laki-laki gitu ya. Ya, atau misalkan banyak perempuan berzina lalu mereka pada hamil gitu ya. Ya, mereka pada hamil. Nah, kemudian ketika mereka hamil gitu ya, mereka bingung gitu. Ini anak siapa gitu. Karena dia berzina dengan si A, si B, si C. Ya, berzina dengan siapapun gitu, ya. Sehingga nasab keturunan itu rusak, nggak jelas gitu. Ya, apalagi sebagian besar orang-orang yang suka berzina akhirnya nggak bertanggung jawab sama anak-anak yang mereka lahirkan. Ada yang dibuang, ada yang dititipkan di panti asuhan, ada yang digugurkan, aborsi dan lain-lain. Nauzubillah min zalik. Ya, ketika kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keburukan-keburukan di dalam kehidupan manusia itu. Ya, subhanallah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita dengar dan kita taat saja apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang dari kita. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Ridho yang pertama adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, ridho kita ya dengan ujian dan musibah seperti kefakiran, ya, sakit, kesulitan dan lain-lain. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika engkau tidak mampu maka kesabaran atas sesuatu yang tidak engkau sukai itu adalah kebaikan yang banyak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Ketika kita terjatuh di dalam kemiskinan, gitu ya, dibangkrutkan, ya, kemudian sakit, ya, kemudian diberikan kesulitan, ya, berbagai ujian-ujian dalam hidup ini, maka ketika kita ridho dengan apapun yang terjadi kepada kita, maka disitulah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho kepada kita. Ya. Banyak orang gitu ya, ketika diberikan ujian, ngeluhnya luar biasa. Ya, mereka seolah-olah ya merasa bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu sampai ada yang mengatakan Allah itu jahat gitu ya. Ya, sampai seperti itu. Ya, artinya dia nggak rela, nggak ridho dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, padahal apa? Padahal ujian itu tidak lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya apa? Supaya kita naik kelas. Ya, supaya derajat keimanan kita naik. Ya, supaya ujian-ujian ini ya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa orang kalau nggak diuji itu seolah-olah tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak dinyatakan seseorang itu benar imannya ya sampai mereka diuji ya dan mereka tetap bersiteguh dengan keimanannya. Ya, karena banyak orang ketika diuji ya tidak sedikit yang meninggalkan atau menanggalkan keimanan mereka gitu ya. Dilepas aja ya, keyakinan-keyakinan, akidah, keimanan itu dilepas.
Ya, bahkan dijual dengan harga yang sangat murah kadang-kadang keimanan itu, karena nggak kuat dengan kemiskinan, nggak kuat dengan kesusahan, ya, nggak kuat dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya, sehingga akhirnya ya, dia menggadaikan agamanya. Ya, dijual agamanya dengan harga yang sangat murah, kadang-kadang hanya dengan sekardus mie instan, ya, atau kadang-kadang dengan ya sedikit secuil uang, ya, dia sudah meninggalkan keimanannya. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini jauh lebih sedikit daripada kemudahan-kemudahan. Ya, ketika Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam hadis beliau bahwa kesulitan itu jumlahnya ya setengah lebih sedikit daripada kemudahan dalam hidup kita. Ya, atau dengan kata lain, kemudahan itu 2 kali lipat lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Ya, nah itu minimal gitu ya, minimal. Jadi dalam hidup kita tuh minimal ya kemudahan itu 2 kali lipat daripada kesulitan yang kita hadapi. Ya, kalau kita evaluasi hidup kita dari lahir sampai katakanlah usia kita sekarang 50 tahun gitu ya. Coba kita evaluasi. Banyak mudahnya, banyak sulitnya. Ya, banyak mudahnya atau banyak sulitnya? Jawabannya pasti banyak mudahnya. Apa ukuran mudah? Apa ukuran hidup kita baik-baik aja? Nah, ini kadang-kadang kita nih ya standarnya yang dipakai adalah standar matreknya orang-orang kafir, ya, orang-orang barat gitu ya. Yang dipakai standar mereka, ya. Yang disebut hidup mudah tuh punya kendaraan mewah, rumah mentereng, ya kan, uang berlimpah di rekening, ya, kemudian ada emas batangan banyak disimpan gitu ya, di safety box di bank gitu ya. Wah, ini yang disebut dengan aman gitu ya. Artinya dalam posisi hidupnya mudah ya. Apa yang disebut dengan kemudahan gitu ya. Di dalam Islam, standar orang hidupnya udah baik dan dia harus banyak bersyukur itu sangat sederhana. Ya, kita sudah pernah bahas ini dalam pertemuan pekan-pekan sebelumnya. Pertama, ya, dia bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Ya, ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, berarti orang ini sudah istimewa di dalam Islam tuh. Bangun dia di pagi hari dengan keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, lumpuh, nggak bisa jalan, ya, sesak nafas, atau dadanya sakit, atau dia terkena stroke, ya, nggak mengalami itu semua. Dia terbangun dalam kondisi sehat. Ya, kemudian yang kedua, ya, dia terbangun di sebuah tempat tinggal yang tempat tinggalnya itu aman, ya, tidak diserang. Ya, tidak diperangi kampung halamannya, ya, tidak dibombardir dengan bom seperti saudara-saudara kita di Palestina, ya, dalam kondisi aman. Ini adalah suatu kenikmatan. Ya, nggak peduli apakah rumahnya itu kontrakan, apakah rumahnya itu sewa, apakah rumahnya itu kos-kosan, apakah itu beli sendiri, apakah itu KPR gitu ya. Ya, itu nggak jadi persoalan di dalam Islam. Ya, mau rumahnya kontrakan gitu ya, atau rumahnya dia di mertua indah, nebeng di rumah mertua, nggak masalah di dalam Islam. Yang jelas dia ada tempat berteduh. Ya. Yang sedih itu apa? Orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Ya, atap mereka langit gitu ya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, jadi kita ini sudah ya luar biasa gitu ya, bangun sehat. Kemudian dalam kondisi rumah kita tidak dibombardir, tidak dibom, ya. Saudara-saudara kita di Palestina lagi tidur nyenyak, tiba-tiba bangun-bangun udah di alam barzah, ya. Atau bangun-bangun dia hidup sendiri, saudara dia, ya, belasan, puluhan orang wafat semua, ya. Mereka tinggal di dalam satu gedung, misalkan rumah susun gitu ya, dibom sama Zionis laknatullah itu. Bangun-bangun tuh dalam keadaan luka-luka, gedung tempat mereka tidur hancur semua, ya kan, gitu ya. Jangan bilang bahwa hidup kita sulit gitu ya, karena kalau dibandingkan dengan saudara kita di Palestina jauh, ya, jauh banget kondisi kita jauh-jauh lebih baik,
Saudara-saudara kita di sana susah sekali, sahabat sekalian. Buat minum susah, ya, buat makan susah, buat istirahat susah. Mereka tinggal di tenda-tenda. Ya, beberapa hari yang lalu sekitar 30 orang melaksanakan sholat subuh di bom. Ya. Syahid serentak tuh, ya, sholat subuh. Nanti syahid semuanya. Ya, Masya Allah. Ya, seperti itu gitu kondisinya. Kita bangun di tempat yang aman. Kemudian yang ketiga, standar dalam Islam nih ya, hidup kita mudah nih. Ada makanan yang bisa kita makan pada hari itu. Artinya kita hari itu nggak akan kelaparan. Ya, katakanlah ada beras setengah kilo, ya, ada telur, ada tahu, ada tempe, ada ikan asin. Nah, jadi lapar kan? Ya, jadi ya, apa yang disebut tadi sudah bikin lapar itu berarti hidupnya sudah sangat mencukupi itu. Ya, ada jengkol, ada pete, ya, ada sambal, Masya Allah. Ya, 3 hal ini, ya, kalau sudah kita miliki setiap harinya, itu berarti hidup kita sudah mudah dalam pandangan Islam. Masya Allah ya. Jadi standar dalam Islam itu orang tuh, ya, seperti itu gitu. Ya. Atau kita mau pakai standar Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, kalau tidak salah data terakhir yang saya dapat, yang dikategorikan orang fakir itu yang penghasilannya dalam 1 bulan kurang dari 500.000. Ada nggak sahabat-sahabat sekalian di ruangan Zoom ini yang penghasilannya kurang dari 500.000? Ya, saya rasa nggak ada. Ya. Berarti kita dalam keadaan mudah. Ya, berarti ini belum sulit sebetulnya. Ya, belum sulit. Ya, kita memang punya hutang, ya, kita pinjam sama kawan-kawan yang baik hati. Ya, kita memang masih punya cicilan di bank. Ya, untuk bayar anak sekolah, anak kita kuliah tertatih-tatih, harus dicicil, nggak bisa langsung lunas dalam satu kesempatan bayar. Ya, ya memang kita tidak memiliki dana berlebih seperti mungkin beberapa rekan kita yang lain yang beruntung gitu ya. Tapi kan kehidupan alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa membayar kewajiban-kewajiban kita, cicilan-cicilan kita, utang-utang kita, insya Allah seperti itu. Yakinlah dengan pertolongan Allah SWT. Ya, jadi sahabat sekalian, ya, ridolah dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, maka insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ridolah dengan semua takdir Allah SWT. Ya. Tidak akan terjadi sesuatu ya, tanpa izin Allah SWT. Ya, takdir adalah sesuatu yang terjadi kepada kita. Ya, dan bukan takdir sesuatu yang belum terjadi. Ya. Katakanlah kita di suatu pagi hari yang indah gitu ya, bermotor gitu ya, naik kendaraan roda 2 katakan mau ke kantor. Dari sekian juta kendaraan yang beredar di jalan raya pada pagi hari itu, antara jam 6 jam 7 pagi, tiba-tiba motor kita tuh ditabrak dari belakang dengan keras ya, oleh kendaraan yang lain, entah itu motor ataukah mobil, sampai kita tuh terjatuh gitu. Ya, nah inilah yang disebut dengan takdir Allah SWT gitu. Kok bisa dari sekian banyak dari sekian banyak kendaraan yang beredar di jalanan gitu, kok cuma motor kita yang ditabrak gitu? Atau mungkin pada pagi hari yang sama ada beberapa kejadian di beberapa titik di wilayah di Indonesia, katakanlah seperti itu. Ya, kita nggak bisa tahu datanya gitu ya, kecelakaan berapa, dan itu hanya polisi lah yang tahu gitu ya, kita nggak tahu. Ya. Nah, ini semua adalah takdir dari Allah SWT. Ya, kita mendapatkan ujian berupa kecelakaan dari Allah SWT. Ya, maka sikap kita ketika menghadapi ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini semuanya berasal dari Allah dan kembali dari Allah. Termasuk apapun yang menimpa kita. Ya, ini semuanya adalah dari Allah SWT. Ya, atau gitu ya, selain kecelakaan apalagi nih takdir-takdir yang lain. Ya, dari sekian banyak gitu ya kendaraan yang diparkir, katakanlah seperti itu, di masjid. Ya, kita semua udah kunci, udah ikhtiar, udah usaha. Ya, motor kita hilang gitu.
ya, atau sepeda kita hilang. Gitu. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita ridho ya dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Sabar gitu ya. Ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Maka insya Allah kita akan ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ridho ditimpa musibah, ya, ketika kita ridho dengan takdir-takdir yang Allah berikan pada kita, ya insya Allah gitu ya. Ya, ketika misalkan orang-orang yang kita cintai wafat gitu ya. Ini adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita semua tidak bisa memundurkan gitu ya jadwal kematian kita masing-masing, nggak bisa juga kita majukan gitu. Ya, itulah mengapa di dalam Islam orang tuh jihad tuh nggak takut gitu. Perang melawan musuh-musuh Allah tuh nggak takut. Kenapa? Gitu ya. Kalau memang Allah takdirkan gitu ya, ya nggak perang pun kita meninggal di tempat tidur kita gitu. Ya, dan kalau Allah memang takdirkan gitu ya, kita ya kemudian berperang dan bisa meraih mati syahid. Artinya kita nggak pernah tahu gitu ya kapan takdir kita. Maka orang-orang Islam yang murni keimanannya ketika mereka bertempur melawan musuh-musuh Allah, mereka nggak ada rasa takutnya gitu. Ya, karena kematian itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya sudah ditetapkan. Itulah makanya kenapa ketika diwawancara ya korban-korban yang di Gaza, di Rafah itu. Ya ketika ditanya, "Kenapa kalian tidak pindah saja ke negara lain gitu ya, hijrah? Kan negara kalian Palestina udah nggak aman gitu kan." Ya, anak-anak kecil yang jawab tuh, remaja-remaja gitu. Jawabannya gimana? Ya semua manusia pasti akan mati. Ya, kalau tidak di Palestina, di negeri orang kami akan mati juga. Ya, dan kami memilih, kalaupun kami harus mati, mati di sini. Ya, membela Al-Aqsa, membela Masjidil Aqsa. Ya, seperti itu jawabannya. Sederhana gitu, tapi ini lahir dari apa? Dari sikap di mana tertanam ya tauhid yang begitu menghujam di dalam dada mereka gitu kan. Ya, nah inilah gitu ya, kita harus banyak belajar dari saudara-saudara kita di Palestina mengenai bab ridho ini. Ya, Masya Allah mereka. Ya, Masya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Ya, mengenai soal ini. Ya, kita sekarang katakanlah, oke, malam ini bahas tentang ridho, tapi ujian kita nggak seperti saudara kita di Palestina. Ya, mereka sangat dahsyat sekali ujiannya. Kalau kita ada di posisi mereka, wallahu a'lam. Ya, karena kita baru tahu kalau kita udah betul-betul mengalaminya. Gitu kan, wallahu a'lam seperti apa kita kalau mengalami seperti itu. Ya. Ya. Di negara kita ini, ya nggak ada ujian apapun orang dah meninggalkan keimanannya. Ya, nggak dibom, nggak diperangi. Ya, begitu dikasih uang aja orang dah meninggalkan keimanannya. Ya, jadi murah sekali keimanan itu. Ya, hari-hari belakangan ini. Jadi kita ini terlalu mudah gitu untuk melepaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak belajar dari saudara-saudara kita yang jauh lebih kuat di dalam menggenggam keimanannya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridholah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan? Apakah kita harus ridho dengan itu semua? Ya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah ridho terhadap kekafiran, ya, kefasikan dan kemaksiatan. Nggak pernah ridho. Bahkan Allah murka. Ya, Allah benci ya, terhadap kefakiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, maka apa? Maka demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala kita harus tinggalkan semua perkara itu. Dan juga kita tidak boleh ridho ya, dengan pelaku kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 7, Allah SWT berfirman, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Ya, dan dia, Allah tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Nggak akan pernah ridho Allah SWT kepada orang-orang kafir. Ya.
Kemudian dalam Quran surah Muhammad ayat 28. Zalika bi annahum muttaba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka benci keriduan Allah, sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sebaik apapun mereka, kebaikannya banyak, Allah akan hapus amal-amal mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT dengan cara yang benar. Ya. Amalnya 1.000.000 dikali 0, 0. Amalnya 1 miliar dikali 0, 0. Amalnya 1 triliun dikali 0, 0. Semua dihapus sama Allah SWT. Ya, karena mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya. Kemudian orang-orang pelaku kekafiran, pelaku kefasikan, ya, mereka bersumpah di hadapan orang-orang mukmin, ya, agar orang-orang mukmin mau mendukung mereka, agar orang-orang mukmin ridho dengan kefasikan dan kekafiran mereka. Diabadikan oleh Allah SWT dalam Quran surah At-Taubah ayat 96. Yahlifuna lakum litardo anhum fa in tardo anhum fa innallaha la yardo anil qaumil fasikin. Ya, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Nah, ini gembong-gembong kefasikan ini ya. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, ya, sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang fasik itu. Quran surah At-Taubah ayat 96. Ya, jadi meskipun kita ridho, Allah nggak ridho. Nah, harusnya apa? Harusnya kita ngikutin Allah SWT. Kalau Allah nggak ridho, kita juga nggak boleh ridho. Ya, seperti itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, akan datang sesudahku para pemimpin yang kalian kenal, yang kalian dukung maksudnya ya, dan kalian ingkari. Ya, maksudnya berarti yang kita ingkari adalah pemimpin yang fasik. Ya, sedangkan pemimpin yang taat kepada Allah SWT akan kita taati dan ikuti. Ya. Barang siapa mengingkarinya, maka ia terbebas. Dan barang siapa yang membencinya, maka ia selamat. Ya, akan tetapi barang siapa yang ridho dan mengikutinya, maka binasalah ia. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi nggak semua pemimpin kita harus ridho kepada mereka, taat kepada mereka. Nggak harus. Ini udah kita bahas pekan lalu. Ya tergantung. Kalau mereka bermaksiat, jangan kita ridho dengan kemaksiatannya. Ya, kalau mereka korup, kalau mereka melakukan kejahatan-kejahatan, ya apalagi ada pemimpin yang ya katakanlah suka berzina, main perempuan, ya mendukung perjudian dan lain-lain, wah, ya, kenapa kita harus ridho sama orang seperti itu, gitu? Ya, kalau kita punya atasan di kantor, ya dia bermaksiat gitu ya kepada Allah SWT, dia berbisnis dengan cara yang curang, ya dia berbuat licik kepada mitra-mitra bisnisnya, ya dia mendapatkan keuntungan dengan cara-cara kotor, ya kita jangan ridho kepada atasan kita seperti itu. Ya minimal kita sampaikan gitu ya, peringatan dari kita, amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun resikonya adalah kita akan dipecat misalkan ya dari pekerjaan kita. Ya, harus berani seperti itu, jangan jadi yes man di depan orang-orang yang berbuat kefasikan di hadapan kita dengan terang-terangan menunjukkan kemungkaran-kemungkaran di hadapan kita. Ya, seperti itu. Makanya ya mohon maaf gitu ya, ada pertanyaan kemarin tuh dari seorang peserta kajian Ana gitu ya di sebuah masjid gitu ya. Ustaz, kalau kita boikot tuh karyawan-karyawan yang bekerja di restoran-restoran itu bagaimana ya? Kasihan kan mereka gitu. Ya kata saya, ngapain gitu mereka kerja untuk perusahaan yang mendukung pembantaian saudaranya sesama muslim? Ngapain mereka kerja di situ? Ya, di mana hati nurani mereka gitu? Ya kok mereka kerja di situ gitu? Ya di perusahaan yang sekian persen dari keuntungannya dipakai untuk membantai saudaranya di Palestina. Harusnya dari dulu-dulu mereka keluar. Ya, emangnya rezeki itu dari
perusahaan itu aja, dari restoran itu aja, emang nggak ada tempat kerja lain, Pak? Ya kan? Ya. Kalau dia yakin bahwa Allah yang mengatur rezekinya, nggak takut dia resign, nggak takut dia mundur. Di mana hati nuraninya itu? Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini jangan cuma sekedar mau ngisi perut, bertahan hidup, ya. Tapi tidak mendengarkan suara hati kita, gitu. Tega gitu kita, gitu kan. Seperti itu. Ya. Saya masih melihat ya, wanita-wanita muslimah berhijab makan di restoran-restoran itu yang sudah jelas-jelas mereka adalah pendukung Zionis gitu kan. Makan di restoran itu. Aduh ya Allah gitu ya. Pengennya masuk gitu ngasih tahu, kamu tahu nggak gitu kan. Nah, pengennya sih begitu. Cuma nggak mau ribut gitu ya. Ya, nggak mau ribut. Ya. Beberapa aktivis dakwah di Bandung memasangi spanduk boykot itu di beberapa outlet-outlet mereka gitu ya. Ya paling itu aja yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ketika baca spanduk boykot nggak jadi makan ke situ. Gitu. Hanya seperti itu. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam, ya mau gimana lagi gitu ya. Ya kadang-kadang kita geleng-geleng kepala bingung gitu. Ya atau yang masih pakai sampo-sampo, produk-produk mereka, kosmetik, skincare dan lain-lain masih dipakai. Ya parfum dan lain-lain masih dipakai, brand-brand mereka masih dipakai gitu ya. Ini hatinya di mana gitu ya. Ya. Lebih baik kita ganti produk yang ya meskipun barangkali kualitasnya tidak seperti yang kita sukai ya minimal nggak ikut andil lah gitu dalam membantai saudara-saudara kita. Ya. Jadi sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ridho kepada kefasikan, keburukan, kekufuran gitu ya. Jangan pernah ridho. Ya, karena kita nggak akan dapat ridho Allah dengan cara seperti itu. Ya. Baik, berikutnya kita akan bahas bagaimana pendapat-pendapat para tokoh-tokoh atau ulama-ulama atau sahabat salafus soleh di dalam masalah ridho ini. Ya, Masya Allah nih ungkapan-ungkapan dari beliau-beliau ini. Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Rasul juga, ya seorang sahabat salafus saleh juga, yang dibuka dengan kalimat amma ba'du, ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa segala kebaikan ada pada sikap ridho. Jika engkau mampu lakukanlah, namun jika tidak maka bersabarlah, Masya Allah. Ini mengawali kepala surat itu dengan kalimat seperti itu. Bahwa segala kebaikan ada pada sikap ridho. Ya, ridho pada aturan Allah, ridho pada perintahnya, ridho pada larangannya, ya, ridho pada hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ya jika seorang hamba tidak memperturutkan syahwatnya, maka ia adalah orang yang ridho. Jadi derajat ridho itu bisa diraih kalau dia tidak memperturutkan syahwat, nafsu, hawa nafsu. Ya, karena yang menghalangi hamba dari ridho dan qanaah itu adalah syahwatnya. Betul sekali. Kenapa kita nggak tahan dengan segala kesulitan hidup gitu ya, sampai akhirnya menghalalkan segala cara, katakanlah gitu, untuk bertahan hidup. Udahlah, ya kalau seperti ini terus saya nggak kuat gitu kan, ya saya akan halalkan segala cara supaya saya bisa hidup gitu kan. Mau nyuri kayak, mau nipu kayak gitu ya, korupsi, pokoknya apapun lah saya lakukan supaya kaya raya. Saya nggak tahan hidup miskin. Nah, ya, ini semua gara-gara syahwat. Ya. Kalau orang memperturutkan syahwatnya, maka dia nggak akan bisa mencapai derajat ridho. Jadi ridho itu hanya bisa diraih ketika syahwatnya tunduk. Ya, ketika syahwatnya tunduk kepada hatinya gitu ya. Jadi hatinya tidak diliputi oleh godaan-godaan syahwat seperti itu. Kemudian yang ketiga, ungkapan dari Al-Fudail bin Iyad. Ya. Beliau berkata kepada Bishr Al-Hafi. Kata beliau, ridho lebih utama daripada zuhud terhadap dunia. Karena jika seseorang telah ridho, maka ia tidak akan berangan-angan terhadap sesuatu yang melebihi kedudukannya. Ya, jadi kalau menurut beliau, ridho itu lebih utama daripada zuhud. Ya, zuhud itu orang yang apa ya, kalau mendapatkan karunia dari Allah SWT, enggak terlalu girang, dan kalau kehilangan sesuatu atau ditimpa musibah atau dia bangkrut, katakan seperti itu, dia tidak akan bersedih. Jadi dunia itu bagi orang zuhud itu ada di genggamannya.
Ya, apakah orang zuhud boleh kaya raya? Boleh. Ya, katakanlah dia punya uang 1 triliun, tapi dia punya 1 triliun itu tidak membuat dia happy banget, tidak, biasa aja. Bahkan uang 1 triliun itu dihabis-habiskannya untuk membantu kaum muslimin, disumbangin, diinfakkan, disedekahkan gitu ya. Dia bikin pesantren, dia bikin rumah Quran, pokoknya disalurin kemana-mana itu uang gitu ya. Ya, jadi dia nggak cinta gitu, meskipun punya 1 triliun, ya nggak dipeluk sendiri itu uang. Ya, dan ketika 1 triliunnya amblas katakan ya, entah itu ditipu atau hilang atau habis atau perusahaannya tiba-tiba bangkrut semua, ya itu tidak membuat dia bersedih. Ya, nah ini orang zuhud nih seperti itu. Nah kalau orang ridho itu ya dia tidak sifatnya kayak zuhud tadi, terus ditambah lagi dia tidak berangan-angan yang melebihi kedudukan dia hari ini. Jadi tidak panjang angan-angan, ya, tidak mengimpikan sesuatu yang dia tidak miliki hari ini, ya, seperti itu. Ya, jadi tidak menginginkan dunia, tidak ini, nah itu ridho. Ya. Dan dia tidak protes, ya Allah gitu, kenapa hidup saya tuh gini-gini aja gitu, enggak. Nah itu ridho, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau ini cucu dari Umar bin Khattab ya, dan Khalifah Amirul Mukminin ya, pemimpin Islam beliau juga ya. Beliau berkata, aku tidak punya kegembiraan lagi kecuali di tempat jatuhnya takdir. Ditanyakan kepadanya, apa yang kamu inginkan? Ia menjawab, yang aku inginkan adalah apa yang ditentukan oleh Allah. Ya, jadi orang-orang seperti ini tuh hidupnya tuh dari saat ke saat ya dia ikhtiar iya, dia doa iya, tapi apapun ya yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada dirinya detik ini, hari ini, saat ini, maka itulah yang dia sukai gitu. Seperti itu. Ya, katakanlah dia mengirim proposal, ya kan? Proposalnya nggak dijawab-jawab nih sama klien nih. Ya, lama gitu ya. Bertele-tele, prosesnya lama. Ya, dia suka-suka aja dengan hal itu, nyaman-nyaman aja. Ya, dia ridho gitu. Kalau Allah belum tetapkan itu menjadi rezeki saya, ya belum gitu. Ya. Kalau memang sudah jadi rezeki saya, ya akan jadi gitu. Ya, jadi dia tidak di dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam berusaha itu nggak stres gitu. Ya, dia buka restoran misalkan, dia buka kafe. Ya, hari ini ramai pengunjungnya. Ya dia bersyukur pada Allah SWT. Ya. Dia juga nggak terlalu girang, nggak terlalu gimana, biasa-biasa aja. Ketika besok sepi, pengunjung hanya 5 orang yang makan di restorannya, nggak jadi masalah juga buat dia gitu. Ya. Dia buka aja terus, gitu ya. Sampai betul-betul katakanlah Allah takdirkan restorannya atau kafenya sukses atau tutup bangkrut gitu. Ya, dan dia tidak pusing dengan itu semua. Ya. Gitu. Ya. Tapi dia insya Allah termasuk orang-orang yang mengusahakan gitu ya. Jadi tidak cuma tawakal, dia juga berikhtiar, berdoa pada Allah SWT. Ganti strategi, ya itu ada. Ya, bukan berarti dia diam saja, enggak juga. Ya, cuman hatinya itu selalu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan gitu, rezekinya pada hari itu. Masya Allah ya. Orang-orang seperti ini tuh kayaknya hidupnya bahagia banget gitu ya. Ya, jadi tidak akan ada stres dan galau sama sekali. Ya. Kemudian yang kelima, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku menjilati batu kerikil yang panas, lebih aku cintai daripada aku mengatakan seandainya ini tidak terjadi terhadap sesuatu yang telah terjadi. Atau seandainya ini terjadi terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Ya, lebih baik aku menjilati batu kerikil yang panas daripada mengatakan hal seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika kita mengatakan, misalkan nih, seandainya aja ya proyek ini jadi saya dapat, ya Allah saya pasti sudah selesai nih semua utang-utang, beban-beban hidup bisa lepas. Nah, itu kalimat yang ya tidak akan diucapkan oleh orang-orang yang mencari ridha Allah. Gitu ya. Jadi atau misalkan ketika
uangnya amblas gitu, ditipu orang gitu ya, atau dia simpan di bank, ya tiba-tiba rekeningnya lenyap gitu kan, diambil uangnya sama hacker gitu kan. Ya, dia tidak mengatakan seandainya ini tidak terjadi gitu ya, hidup saya baik-baik saja. Oh enggak, dia nggak akan ngomong gitu, dia nggak akan menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Ketika orang tuanya wafat gitu, ya dia tidak tenggelam dalam kesedihan berlarut. Ya, seandainya saya dulu menyalahkan diri lah gitu. Seandainya dulu saya rawat ibu saya dengan baik, ya saya bawa dia ke rumah saya rawat dengan sebaik-baiknya. Mungkin ibu saya lebih panjang umur. Enggak. Ayah ibu kita wafat memang udah waktunya, udah takdirnya. Ya, janganlah kita mengatakan hal-hal seperti itu terhadap takdir Allah. Semuanya udah terjadi. Semuanya udah terjadi. Ya, tidak perlu kita sesali sampai seperti itu. Kalau ngambil hikmah boleh. Ya, paling kita katakan, mumpung orang tua kamu masih hidup, perhatikan dia. Karena kamu nanti akan sedih kalau tidak maksimal di dalam memperhatikan orang tua kamu. Ya, itu bolehlah kita ucapkan kepada orang lain yang orang tuanya masih lengkap. Ya. Tapi terhadap diri sendiri kita nggak perlu mengatakan hal seperti itu. Karena kita akan semakin tenggelam di dalam kesedihan dan penyesalan. Itu sama aja dengan nggak ridho dengan takdir Allah, gitu. Seperti itu. Ya, sedihlah sekedarnya saja, gitu ya. Jangan berlebihan, gitu ya. Seperti itu. Ingat gitu bahwa kehidupan kita yang hakiki itu adalah di akhirat. Yakinkan diri kita bahwa kelak kita semua pasti akan menyusul orang yang kita cintai yang sudah wafat duluan itu. Kita akan berkumpul lagi dengan mereka, insya Allah. Pasti itu. Jadi jangan sampai kita tuh seolah-olah akan berpisah selamanya. Enggak. Insya Allah kita segera menyusul. Seperti itu. Tinggal kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Itu ya pendapat para tokoh-tokoh dan para ulama umat. Gitu ya. Nah, sekarang terakhir yang mau saya sampaikan, bagaimana kita bisa meraih ridho ini. Ya, bagaimana tips terbaik, gitu ya, cara terbaik untuk meraih sikap ridho ini. Kita ridho kepada Allah sehingga Allah pun ridho kepada kita. Ya, maka tidak akan kita raih ini semua, sahabat sekalian, tanpa mahabbah, tanpa rasa cinta yang tinggi kepada Allah SWT. Ya. Dan seorang mukmin itu, sahabat pilihan dirahmati Allah SWT, harus kita yakinkan kepada diri kita bahwa kecintaan kita kepada Allah SWT itu harus lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada apapun di atas muka bumi ini. Harus melebihi cinta kita kepada ayah ibu kita, cinta kita kepada harta kita, cinta kita kepada kedudukan atau posisi jabatan kita, cinta kita kepada anak-anak kita. Ya, harus lebih tinggi cinta kita kepada Allah SWT ini. Ya. Nah, itu poin pertamanya. Ya, wujudkan mahabbah setinggi-tingginya kepada Allah SWT dan yang tertinggi. Nah, kemudian ketika cinta mahabbah kita kepada Allah SWT itu sudah mendominasi di dalam diri kita, maka apa? Semua kehendak kita dalam hidup ini, semua kehendak kita, keinginan-keinginan kita itu kalah ya dengan kehendak Allah SWT. Ngikut kepada kehendak Allah SWT. Ya. Pernah nggak kita melihat ada orang yang sangat mencintai pasangannya, sampai apa? Sampai dia tuh ngalah terus dalam rumah tangganya, diinjek-injek mau aja dia. Ya, diinjek-injek mau aja, dizolimi mau aja. Ya, saking apa tuh? Saking terkena cinta buta itu dia. Ya, saking cintanya. Kalau dia kayak gitu kepada Allah sih, bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang sangat menghamba kepada manusia gitu. Ya. Padahal sudah jelas kezolimannya, sudah jelas keburukan-keburukannya, dia tetap memilih untuk nggak apa-apa deh, saya diinjek-injek gitu kan. Ya seperti itu. Barangkali secara syariat juga sebetulnya dia sudah bisa menggugat cerai dan lain-lain. Ya, sudah KDRT, sudah macam-macam kelakuan dari pasangannya, misalkan seperti itu. Ya, ada orang seperti itu, tahan gitu ya, ridho gitu ya. Nah harusnya ridho itu kepada Allah SWT. Ya. Tertinggi. Dan ketika kita ridho kepada Allah SWT, maka
semua kehendak kita kalah sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita pengennya gini gitu. Allah maunya gini, kita ikut maunya Allah aja. Ya, nah inilah cara untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wujudkan cinta setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta kita kepada apapun, uang, jabatan, ya, ekonomi, semuanya harus kalah dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya kita turuti kehendak Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para Rasul yang lain, Rasul yang ulil asmi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengennya Nabi Ibrahim nggak harus disuruh menyembelih anaknya Ismail. Tapi kalau memang itu yang Allah mau, baiklah gitu. Ya, saya akan sembelih anak saya. Ya, inilah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, siapa coba orang yang mau dibakar? Ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian mau dibakar, ya kan? Ya, kalau memang ini takdir saya, gitu ya, mati dibakar oleh Raja Namrud, saya siap, gitu. Yang penting Allah ridho kepada saya, gitu ya. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akhirnya Allah tundukkan api itu agar tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibuat dingin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak meninggal, tidak wafat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ya. Jadi orang-orang yang betul-betul cintanya membumbung tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka serahkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain aja sama Allah, aku udah siap. Ya, maka kalau orang sudah kayak begini, sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang inilah yang sudah mencapai kebahagiaan hakiki dalam kehidupan ini. Ya, mereka lah orang-orang yang udah sampai di situ. Bahagia dia, setiap detik dalam kehidupannya, sisa umurnya sampai wafatnya bahagia terus dia. Ya, karena apa? Kebahagiaannya nggak ditentuin oleh uangnya di bank, nggak ditentuin oleh apakah hidupnya dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang, nggak pengaruh. Pokoknya dia menjalani semua episode ketentuan-ketentuan Allah ini dengan lapang dada, dengan penuh keriduan. Masya Allah, kalau udah sampai seperti ini udah bahagia banget. Ya, sebagai seorang suami udah nggak merengek-rengek lagi ke istri, pengen ini, pengen itu. Wah, banyak keinginan-keinginan yang disampaikan, protes ini, protes itu. Ya, kemudian punya ego ini, pengen gini begini, ya enggak gitu. Ya, dia tenang saja menjalani ya kehidupan rumah tangganya gitu. Kalau ada nasihat-nasihat yang disampaikan, perlu disampaikan kepada istrinya, dia sampaikan dengan bijak, dengan lembut, dengan baik. Ya, kalau istrinya mau ngikutin, alhamdulillah. Kalau istrinya nggak mau, dia bersabar gitu ya. Ini laki-laki yang mencari ridho Allah seperti itu. Seorang istri yang mencari ridho Allah juga seperti itu. Ya, apapun gitu ya yang diberikan oleh suaminya dalam mencari nafkah diterima dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih gitu. Ketika suaminya penghasilannya berkurang, dia ridho dengan itu semua. Ya, dia tidak memaksa suaminya untuk melakukan sesuatu hal yang bisa jadi akan membuat suaminya menyimpang dari jalan yang benar gitu, menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Karena selalu ditekan oleh istri yang nggak kuat menghadapi kondisi keluarga yang sedang kesulitan, misalkan seperti itu. Ya. Jadi dinikmati aja, gitu. Ya, seperti itu. Kehidupan itu memang kita harus betul-betul tahu karakter kehidupan itu memang begitu, dan bagaimana mental kita dalam menghadapi kehidupan itu juga harus disiapkan, gitu ya. Dan ridho ini adalah sebuah prinsip yang sangat luar biasa sekali, ya. Barangkali orang-orang kafir tidak memiliki prinsip semacam ini di dalam kehidupan mereka. Maka beruntunglah orang-orang muslim gitu ya, karena mereka memiliki ya suatu akhlak yang sangat-sangat mulia sekali, yang semua ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Ya. Terakhir sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang telah diberi petunjuk kepada Islam, rizkinya dicukupi, dan dia Allah ridho kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi berbahagialah orang yang telah diberi petunjuk kepada Islam. Ya. Jadi
orang tuh dapat taufik dan hidayah tuh mahal sekali. Ya. Ini sahabat-sahabat yang rajin datang nih hadir Selasa malam meskipun via Zoom doang gitu ya. Ini nggak semua orang gitu. Ini sebuah kenikmatan yang harusnya sangat-sangat disyukuri gitu. Melebihi mendapatkan rezeki 1M, 2M ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Ya, diringankan untuk hadir di majelis ilmu itu ya Allah, nggak semua orang bisa seperti itu. Ya, Masya Allah itu harus disyukuri sekali. Ya. Komitmen setiap pekan hadir gitu ya, biarpun terlambat diusahakan hadir, mungkin masih di jalan, kadang-kadang ada juga yang di jalan sambil dengerin, Masya Allah gitu ya. Ya, ini petunjuk. Ya. Berbahagialah orang yang telah diberi petunjuk kepada Islam. Ya, kemudian rezekinya dicukupi, ya. Masih bisa makan, masih bisa berteduh, bisa kesana kemari, bisa ikhtiar gitu ya. Dan Allah ridho kepadanya, Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menampakkan diri ya, kepada orang-orang mukmin di surga nanti. Lalu Allah berfirman, ya, jadi sahabat filah, kita akan bertemu dengan Allah SWT nanti di surga. Masya Allah. Ya. Zat yang selama ini telah mengurus kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk lahir di dunia ini, ya, menjaga merawat kita dari sejak kita lahir sampai hari ini, mengaruniakan rezeki, menyembuhkan penyakit kita, memudahkan jalan-jalan kehidupan kita, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Nanti zat ini akan memperlihatkan dirinya kepada kita semua, yang selama ini kita tidak boleh membayangkan seperti apa zat Allah itu. Ya, kemudian Allah berfirman, mintalah kepadaku, firman Allah. Kemudian orang-orang beriman berkata, ridhomu. Hadis riwayat Al-Bazar dan At-Tabrani. Ya, kenapa kita menyebut ridhomu, wahai Allah SWT? Kenapa? Karena dengan ridho Allah, ya, kita bisa selalu melihat wajah Allah SWT nanti di yaumil akhir, Masya Allah. Ya, ini adalah sebuah karunia terbesar dalam kehidupan kita. Ya, akan bertemu dengan zat yang paling kita cintai di dalam kehidupan ini. Ya, sahabat filah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha meraih ridha Allah SWT dalam kehidupan ini. Marilah kita taati perintah-perintah Allah SWT, jauhi larangannya. Kemudian bersabarlah, ridholah gitu ya dengan semua ujian-ujian dari Allah SWT, dan ridholah gitu ya dengan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ingat bahwa Allah telah menulis takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ya, takdir kita ini udah ada semua. Usia kapan kita wafat, ya kan? Kemudian seperti apa kondisi kita saat wafat, apakah dalam kondisi sulitkah atau dalam kondisi bahagia, lapangkah? Ya, itu hanya Allah yang tahu, yang akan takdirkan kita semua. Ya, jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga terus komitmen keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.